Peristiwa itulah yang dikenal dengan Perang Fijar. Nabi terlibat langsung dalam perang itu. Lalu perang itu berlangsung selama 4 tahun lamanya. Memang perang itu tidak berlangsung terus menerus, tetapi kadang muncul, kadang berhenti, kadang muncul kembali selama 4 tahun lamanya. Masyarakat sudah kewalahan, sudah capek berperang. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat di Makkah yang dipelopori oleh paman Nabi SAW, yakni Zubair bin Abdul Muttalib, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan bagaimana penyelesaian supaya tidak terjadi lagi orang-orang yang dizalimi di dalam kota Makkah. Maka akhirnya dari pertemuan itu disepakati suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan Hilful Fudul, suatu organisasi yang melakukan perjanjian bersama untuk menolong orang-orang yang teraniaya. Dalam pertemuan itu, Nabi kita Muhammad SAW merupakan tokoh yang paling muda. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW dipercaya menjadi pengurus dari Hifdzul Fudul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian salam salawat tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini sedang kita peringati maulidnya. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin kembali bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah tidak patutnya apabila kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun kita tidak mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada saat ini, pada kesempatan ini, kita akan kembali mengenang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak lagi berbicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hal itu sudah saya sampaikan pada maulid tahun lalu. Jadi hari ini saya akan lanjutkan cerita yang lalu. Masih ingat cerita yang lalu? Tidak. Atau bahkan tidak dengar cerita yang lalu? Tidak. Saya ingatkan sedikit ya. Cerita yang lalu sampai pada
perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam bersama paman beliau Abu Talib. Namun oleh seorang pendeta yang melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahwa anak ini adalah Nabi yang terakhir, maka Abu Talib diminta untuk cepat-cepat kembali ke Makkah karena dikhawatirkan jangan sampai ada orang-orang yang tidak menyukai akan membunuhnya atau mencelakainya. Hari ini saya akan lanjut pada cerita ketika Nabi sudah berusia 15 tahun. Jadi kita tinggalkan cerita masa anak-anaknya Nabi, kita melangkah ke masa usia 15 tahun. Pada saat Nabi berusia 15 tahun, terjadi suatu peristiwa yang luar biasa di Makkah dan sekitarnya. Peristiwa apa itu? Yaitu adanya serangan dari suku lain. Ada serangan dari suku yang lain, yakni dari suku Qais, menyerang Makkah, sehingga penduduk Makkah terpaksa melakukan perlawanan. Pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW baru berumur 15 tahun. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak tinggal diam ketika ada orang yang menyerang Makkah. Beliau bersama pamannya, bersama tokoh-tokoh masyarakat, bersama para pemberani yang ada di Makkah melakukan perlawanan terhadap serangan dari luar. Peristiwa itulah yang dikenal dengan Perang Fijar. Nabi terlibat langsung dalam perang itu. Lalu perang itu berlangsung selama 4 tahun lamanya. Memang perang itu tidak berlangsung terus-menerus, tetapi kadang muncul, kadang berhenti, kadang muncul kembali selama 4 tahun lamanya. Masyarakat sudah kewalahan, sudah capek berperang. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat di Makkah yang dipelopori oleh paman Nabi SAW, yakni Zubair bin Abdul Muttalib, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan bagaimana penyelesaian supaya tidak terjadi lagi orang-orang yang dizalimi di dalam kota Makkah. Maka akhirnya dari pertemuan itu disepakati suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan Hilful Fudul, suatu organisasi yang melakukan perjanjian bersama untuk menolong orang-orang yang teraniaya. Dalam pertemuan itu, Nabi kita Muhammad SAW merupakan tokoh yang paling muda. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW dipercaya menjadi pengurus dari Hifdzul Fudul itu. Inilah menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW telah berpengaruh bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 24 tahun, paman beliau Abu Talib mulai memikirkan bagaimana supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut pula berdagang sebagaimana bapak dan kakeknya dulu yang ahli berdagang. Maka keinginan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyetujuinya. Maka pada waktu itu seorang wanita yang sangat terkenal karena kayanya, seorang wanita yang sangat terkenal karena kaya. Karena kayanya itu, maka sebagian besar pedagang yang ada di Makkah menjual barang dagangannya. Wanita itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Jadi waktu itu dua orang yang terkenal di Makkah. Yang satu terkenal karena kejujurannya. Beliau itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Al-Amin. Dijuluki Al-Amin karena kejujurannya, terkenal seantero Makkah. Dan yang kedua yang terkenal adalah Khadijah, terkenal karena kayanya. Nah, ketika Nabi SAW memutuskan untuk berdagang ke Syam, maka Nabi menghubungi Khadijah, menawarkan diri untuk menjual barang dagangan Khadijah. Tidak perlu lama untuk membicarakan masalah perdagangan, karena Khadijah percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang jujur. Maka Khadijah langsung setuju. Maka ketika rombongan dagang berangkat, Nabi kita Muhammad SAW pun bersiap-siap berangkat membawa barang dagangan milik Khadijah. Karena Nabi kita Muhammad SAW sendirian dalam melakukan perdagangan, maka Khadijah secara diam-diam memerintahkan pelayannya yang bernama Maisarah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi masing-masing ketua rombongan ada pelayannya. Nabi kita sendirian, maka supaya ada juga temannya, maka Maisarah diminta untuk menemani Rasulullah SAW. Berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW menuju Syam. Di dalam perjalanan, Nabi kita Muhammad SAW terlihat sangat berbeda di mata Maisarah. Ketika rombongan berhenti untuk istirahat, maka rombongan berkumpul, bercakap-cakap, bersenda gurau, ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW menyendiri, tidak bergabung dengan rombongan yang lain. Itu diperhatikan oleh Maisarah. Kenapa Nabi kita menyendiri? Karena rombongan itu kalau berhenti, bergurau, bercengkerama, yang mereka ceritakan adalah
membangga-banggakan diri, membangga-banggakan kekayaannya, membangga-banggakan keturunannya, kalau perlu sambil menghina orang lain. Sementara Nabi kita Muhammad SAW tidak menyukai perbuatan itu, maka Nabi kita selalu menyendiri dan menghindari percakapan dengan rombongan yang lain. Ini menjadi catatan bagi Maisarah. Kemudian perjalanan ketika sampai di Busra, suatu pasar yang ada di Syam, Nabi kita Muhammad SAW kembali menyendiri di bawah sebuah pohon besar. Sementara yang lain bersenda gurau, berkeliling, bercerita dan seterusnya. Ternyata ketika Nabi kita menyendiri di bawah pohon besar, menjadi perhatian seorang pendeta yang bernama Masturah. Pendeta memperhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Pendeta itu bertanya kepada Maisarah, yang kebetulan dia kenal dengan Maisarah. Dia bertanya, "Wahai Maisarah, siapakah orang yang berteduh di bawah pohon besar itu?" Maisarah menjawab, "Dia itu adalah penduduk dari Makkah. Dia datang dari Makkah. Dia adalah orang Quraisy." Maka pendeta Masturah mendekati Nabi kita Muhammad SAW sambil bertanya kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, apakah orang itu di matanya terdapat tanda merah?" Maisarah menjawab, "Betul, di matanya ada tanda merah. Konon menurut riwayat di mata Nabi kita Muhammad SAW terdapat tai lalat merah di matanya." Lalu pendeta Maisarah yakin dan mengatakan ini adalah Nabi yang terakhir. Kenapa dia tahu? Karena dia dapatkan keterangannya dari kitab Taurat. Dia mendapatkan keterangan dari Nabi Isa alaihissalam bahwa tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon besar ini kecuali seorang Nabi yang terakhir. Dan pada hari itu pendeta Masturah melihat ada orang berteduh di bawahnya, maka dia yakin itu pasti Nabi yang terakhir. Untuk lebih meyakinkan lagi, maka pendeta Masturah meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat di bagian berikatnya dan di belakangnya terdapat tanda kenabian. Maka pendeta itu yakin 100% bahwa inilah Nabi yang terakhir. Selanjutnya, ketika Nabi SAW berjualan di pasar, ini pun berbeda. Cara berjualannya berbeda. Selalu dipenuhi dengan kejujuran. Maka Nabi ketika berjualan, dia pisahkan kualitas barangnya sesuai dengan tingkatannya. Jadi ada barang yang murah, ada barang yang sedang-sedang, ada barang kualitas tinggi. Ketika orang bertanya tentang harga barang itu, maka dia berikan harga sesuai dengan kualitas barangnya. Kalau kualitasnya rendah, pasti harganya murah. Beda dengan penjual yang lain, kualitas rendah dia palsukan, dia mengatakan ini yang terbaik, harganya mahal, padahal kualitas rendah. Kalau ada cacatnya barangnya, itu ditunjukkan kepada pembeli. Ini barang yang saya jual murah karena ada cacatnya.
Nah, beda dengan penjual yang lain, kalau ada cacatnya disembunyikan. Kalau dia tunjukkan cacatnya sehingga pembeli tidak menyesal ketika membeli barangnya, karena kualitas barang diberitahukan kepada pembeli. Nah, karena Nabi cara berjualannya berbeda dengan orang lain, maka pembeli percaya kepada Nabi SAW dan mereka senantiasa berbelanja pada barang dagangannya Nabi, karena dia yakin kalau belanja di sana tidak akan tertipu. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat barang dagangan Nabi kita Muhammad SAW cepat habis, sementara barang dagangan orang lain masih banyak. Nah, akhirnya tibalah waktunya kembali ke Makkah. Nabi kita Muhammad SAW langsung melaporkan hasil jualannya kepada Khadijah, bahkan sebelum sempat pulang ke rumahnya. Ini merupakan salah satu adab orang yang berjualan, itu segera melaporkan kepada bosnya hasil jualannya. Dilaporkan secara jujur, tidak ada yang disembunyikan dari hasil jualannya. Tidak ada yang disembunyikan dari semua keuntungannya. Semua diperlihatkan sehingga pemilik barang merasa puas. Singkat cerita, Maisarah menceritakan apa yang dilihatnya selama perjalanan dari Makkah ke Syam dan dari Syam ke Makkah. Diceritakan kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah merasa terpikat kepada Nabi SAW. Khadijah berpikir tidak ada manusia lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang lebih jujur daripada Nabi SAW. Tidak ada orang lebih bertanggung jawab daripada Nabi SAW. Akhirnya muncul niat dari Khadijah untuk mempersuamikan Nabi kita Muhammad SAW. Maka diutuslah pelayannya yang bernama Nafisah, diutus menyampaikan kepada Nabi SAW maksud dan tujuannya untuk mempersuamikan Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya Nabi kita? Nabi kita menjawab, terserah paman saya. Kalau paman saya setuju, jadi. Kalau paman saya tidak setuju, tidak jadi. Ya, maka hal ini disampaikan kepada Abu Talib, dan ternyata Abu Talib juga setuju. Dan akhirnya singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda. Nabi masih bujangan, Khadijah janda, bahkan sudah 2 kali bersuami. Umurnya 40 tahun, sementara Nabi kita umurnya 25 tahun. Berbeda 15 tahun antara Nabi dengan Khadijah. Tapi kalau memang dengan niat yang ikhlas, maka tidak ada masalah perbedaan umur. Terjadilah pernikahan antara Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Anak-anakku sekalian, saya tidak perlu berpanjang lebar karena sebentar lagi akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, dan saya ingin supaya beliau lebih banyak waktunya untuk berceramah. Oleh karena itu dari saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi kenangan kita kepada Nabi SAW. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Insyaallah bertemu lagi pada acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.